Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak dan Ibu Guru SD 01 Lubok yang telah menyempatkan waktunya berkumpul di ruangan Kombel SD 01 Lubok ini dalam kegiatan aksi nyata penyebasan diklat anak kesulitan belajar yang telah kami lakukan selama 10 hari di angkatan kedua dan kami ada di kelas 3. Kebetulan itu ada saya dan Ibu Anisya Khairul Umahat. Kita langsung saja mengingat waktu harinya juga sudah siang. Topik yang pertama, nanti kita ada 4 topik, itu saya 2 topik dan nanti dilanjutkan dengan Ibu Nisha topik yang ketiga dan 4. Topik pertama yaitu tentang kesulitan belajar. Nanti kita akan belajar tentang konsep, penyebab, jenis, dan instrumen identifikasinya. Next. Nah, sekarang kita ke pengertiannya dulu. Nah, anak kesulitan belajar adalah anak yang mengalami satu atau lebih gangguan akademik seperti kesulitan membaca, kesulitan matematika, kesulitan menulis, dan kesulitan berbahasa. Nah, hal ini biasanya disebabkan oleh faktor gangguan fungsi neurologi. Ya, jadi perlu digarisbawahi bahwa kesulitan ini disebabkan oleh gangguan neurologi. Nah, individu yang mengalami ini memiliki tingkat IQ rata-rata dan di atas rata-rata. Jadi bukan anak yang kecerdasan normal. Jadi anak dengan kecerdasan normal, bukan karena hambatan intelektual. Nah, jadi kalau misalnya anaknya itu normal, tapi mereka kesulitan membaca, kesulitan berhitung, kesulitan menulis, dan kesulitan berbahasa, berarti anak tersebut masuk ke dalam kategori kesulitan belajar. Tapi kalau anak itu IQ-nya di bawah rata-rata, berarti dia memiliki hambatan intelektual. Itu bedanya. Kemudian indikator. Ada beberapa indikator dalam kesulitan belajar. Yang pertama, kesulitan dalam membaca atau menulis. Nah, untuk topik yang ketiga dan keempat silakan dilanjutkan oleh Ibu Anisya. Oke, terima kasih Bu Ria. Untuk topik 3 dan topik 4 mungkin saya akan membahasnya dari peta konsep saja, tidak berdasarkan PPT ya. Selanjutnya itu kesulitan belajar menulis. Ada yang masih ingat nggak namanya apa? Iya. Ada yang masih ingat nggak tadi? Disgrafia. Disgrafia itu sudah tulisnya disgrafia. Iya. Jadi menulis itu secara konsep adalah suatu alat komunikasi yang tentunya ada komunikatornya atau orang yang memberi informasi, kemudian ada pesan yang disampaikan, ada saluran atau media untuk menulis, dan ada audiens sebagai penerima dan pesan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya ada 4. Secara persuasif, tahu Bapak Ibu? Ya, mengajak. Yang kedua, informatif, memberikan informasi dengan sedetail sejelas mungkin. Ekspresif, penuh ekspresi. Kesulitan belajar menulis ini secara faktor itu dikarenakan adanya yang pertama gangguan konsentrasi, motorik, serta persepsi. Kalau konsentrasi mungkin kebanyakan dari anak didik kita termasuk ke dalam faktornya konsentrasi. Biasanya anak-anak yang hiperaktif ataupun anak yang mudah sekali konsentrasinya terganggu, itu biasanya menulisnya akan lebih lambat daripada teman yang lain. Kemudian gangguan motorik itu maksudnya gimana? Motorik itu berkaitan dengan panca indera kita. Mungkin tangannya belum masih menulis dengan apa? Ya, kaku, belum terlatih. Mungkin dari TK dia cuma main-main tanpa adanya pengajaran bagaimana awal pramula dari menulis itu seperti apa, mungkin seperti itu, jadinya motoriknya kurang berkembang. Kemudian gangguan persepsi, maksudnya di mana? Misalnya seorang guru itu memberikan instruksi suruh menulis buah nanas misalnya seperti itu. Cuman pendengarannya bukan nanas, jadi yang ditulis bukan nanas kayak gitu. Itu masuk dari gangguan persepsi. Nah, kemudian strateginya bagaimana? Strateginya itu dengan cara teaching eksplisit. Boleh dicontohkan Bu Elis apa saja yang sudah dilakukan? Kalau di kelas awal kan persiapan menulis ada 5 yang dia menentukan kertas dulu gitu kan, jadi untuk menentukan otak-otaknya. Terus dia tidak langsung disuruh menulis angka atau huruf,
tapi disuruh menulis dulu bentuk garis vertikal atau horizontal, kemudian garis lengkung, kemudian baru ke huruf. Jadi tahapannya agak panjang, 5 tahapan. Selanjutnya yaitu strateginya bagaimana kalau misalnya seorang anak itu mengalami kesulitan berhitung. Mungkin ini yang poin pertama yang dilihat oleh Pak Koko dan langsung ditanyakan, CRA itu apa sih? CRA itu singkatan, Pak. Singkatan dari Concrete Representational Abstract. Konkret dulu direpresentasikan ke dalam bentuk gambar, kemudian diabstrakkan dalam bentuk simbol gitu. Oke? Paham kan? Kalau misalnya gini, contohnya gimana Bu? Misalnya saya punya 2 mangkuk. Nih, ini konkret kan? Bisa dilihat, anaknya suruh pegang. Ini mangkuk bukan nak? Apa piring? Nah gitu kan? Nah, setelah ditaruh di atas meja, konkretnya terlihat, anaknya boleh pegang segala macam. Kemudian langsung direpresentasikan atau diubah ke dalam bentuk gambar. Buat gambar mangkuknya. Oh, ini gambar mangkuk pertama sudah dibuat. Oke, lanjut lagi gambar mangkuk kedua. Selesai itu baru disimbolkan dalam angka berapa, 1 atau 2 atau 3 mungkin. Nah itu anaknya suruh membuat bentuk abstraknya. Itu strategi.